Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Nabitapulu dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM A1A325061. Di sini saya akan memaparkan materi tentang globalisasi dan krisis demokrasi. Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem politik dan demokrasi. Namun di balik kemajuan tersebut, muncul fenomena yang disebut sebagai krisis demokrasi, yaitu kondisi di mana nilai-nilai demokrasi secara perlahan mengalami pergeseran, bahkan pembajakan. Sejak gelombang demokratisasi yang diperkenalkan oleh Samuel Huntington, banyak negara mulai mengklaim dirinya sebagai negara demokratis. Namun demokrasi yang dijalankan seringkali hanya sebatas prosedur seperti pemilu rutin, tanpa benar-benar menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Dalam praktiknya, kekuasaan justru bergeser dari tangan rakyat ke kekuatan pasar global. Dominasi kapitalisme modern menciptakan ketimpangan ekonomi yang besar yang kemudian berdampak pada ketimpangan politik. Hak-hak masyarakat tidak lagi sepenuhnya dilindungi karena kebijakan negara seringkali lebih berpihak pada kepentingan modal dan korporasi besar. Teknologi informasi yang seharusnya membuka akses justru memperlebar kesenjangan, karena tidak semua kelompok memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkannya. Fenomena ini digambarkan oleh Nurena Hertz sebagai silent takeover, yaitu kondisi di mana kekuasaan secara diam-diam diambil oleh korporasi global. Pemerintah seolah kehilangan kendali, sementara lembaga internasional seperti International Monetary Fund dan World Trade Organization ikut menentukan arah kebijakan ekonomi global. Globalisasi juga menyebabkan berkurangnya otonomi negara. Menurut David Holt, negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor utama dalam politik global. Kini muncul berbagai aktor non-negara seperti perusahaan multinasional dan organisasi internasional yang memiliki pengaruh besar bahkan melampaui batas negara. Hal ini membuat negara harus menyesuaikan kebijakan dengan tekanan global, sehingga kedaulatan menjadi semakin terbatas. Dan dalam kondisi ini, demokrasi menghadapi tantangan serius. Biaya politik yang semakin mahal membuka peluang bagi korporasi untuk masuk ke dalam sistem politik melalui pendanaan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan rakyat, melainkan kepentingan pihak tertentu. Demokrasi yang seharusnya menjamin kesejahteraan justru menjadi alat bagi kelompok elit untuk mempertahankan kekuasaan. Selain itu, kondisi sosial ekonomi juga sangat mempengaruhi kualitas demokrasi. Tingginya kemiskinan dan ketimpangan membuat masyarakat sulit berpartisipasi dalam kehidupan politik, seperti yang dikemukakan oleh Seymour Martin Leipzig. Tingkat kesejahteraan suatu negara sangat berkaitan dengan keberhasilan demokrasi. Artinya, tanpa kondisi ekonomi yang baik, sulit untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan stabil. Krisis keuangan global juga turut memperburuk situasi. Ketika terjadi krisis, negara seringkali kehilangan kendali atas ekonominya dan harus bergantung pada bantuan internasional. Namun di sisi lain, krisis juga bisa menjadi titik balik perubahan politik. Contohnya di Indonesia, krisis ekonomi 1997 menjadi pemicu runtuhnya rezim Orde Baru dan membuka jalan menuju era reformasi dan demokrasi yang lebih terbuka. Di tengah globalisasi, kekuatan perusahaan multinasional semakin besar. Melalui merger dan akuisisi, mereka menguasai pasar global dan menciptakan dominasi ekonomi yang sulit ditandingi. Kondisi ini menyebabkan pasar menjadi tidak seimbang dan memperlemah persaingan yang sehat. Pada akhirnya, kekuatan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir perusahaan besar. Meski demikian, globalisasi tidak selalu berdampak negatif. Di satu sisi, globalisasi juga membuka peluang bagi negara berkembang untuk meningkatkan ekonomi melalui perdagangan internasional dan investasi. Namun di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan seperti meningkatnya pengangguran, ketergantungan pada pihak asing, serta ancaman terhadap budaya lokal. Di Indonesia, globalisasi membawa pengaruh besar dalam berbagai bidang
dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, dan budaya. Arus informasi yang begitu cepat membuat masyarakat semakin terbuka terhadap dunia luar. Namun hal ini juga berpotensi mengikis nilai-nilai lokal dan nasionalisme jika tidak diimbangi dengan penguatan identitas budaya. Sebagai kesimpulannya, globalisasi telah menciptakan perubahan besar dalam sistem demokrasi, tetapi juga menimbulkan krisis yang serius. Demokrasi tidak lagi hanya soal pemilu, tetapi harus mampu menjamin keadilan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat secara nyata. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kekuatan pasar dan peran negara agar demokrasi tetap berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu untuk kepentingan rakyat. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata selama pemaparan materi. Terima kasih.